mempresentasikan dirinya. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Google di WA grup. Sudah sampaikan grup di masing-masing bahwa nanti kita akan bertemu di Google Meet. Saya sudah sampaikan linknya ya di WA grup ya. Sudah Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Jadi jangan sampai ada yang tidak membuka nanti Google Meet-nya ya. Sebelum kita masuk pelajaran, mungkin Masil mungkin bisa memimpin doa untuk teman-teman. Kan, Mas Dir? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa pada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Budi udah keluar, Mas Dil. Farida, Mas Dil. Udah lama Budi nggak ada kabarnya loh Pak. Berarti harus semua ya? Keluar. Farida hadir. Berarti hadir semua ya? Ayo, Pak, semua Pak udah hadir. Oke, bagaimana siap belajar hari ini? Siap Pak. Soal siap. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Belum kita masuk ke pelajaran, mungkin kalian sudah pernah lihat orang yang lagi olahraga? Apa Pak? Pernah lihat orang lagi olahraga? Kurang jelas Pak. Pernah. Ulangi Pak, siapa? Olahraga Pak. Lihat orang lagi olahraga ya? Pernah. Oh, saya hobi olahraga. Oke, olahraga. Pernah Pak, sering. Oh, Saya hobi olahraga. Nah, hari ini karena kita akan melanjutkan materi dari materi minggu lalu kan tentang struktur tulang apendikular yang lainnya. Sekarang kita masuk ke tidak pelajaran tahun minggu lalu tentang tulang. Ada tulang apa aja yang di coba Matil, tulang apa saja? Ada tulang pipa, ada tulang pendek, Lagi. tulang sabraturan, tulang pipi, Tulang pendek. Tulang tidak beraturan. tulang pipa. Saya Pak. Saprida Pak. Saprida ada Saprida. Oke. Ada Pak, hadir Pak. Saprida coba apa pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu coba. Tulang tulang Pak. Oh iya, tulang. Tulang kan Pak. Jadi kali ini ini masih tentang tulang, tetapi sambungannya dengan Oke. Oh, sudah ada Pak. Udah Pak. Sudah. Ada Pak. Muncul Pak, udah. Kelihatan apa? Coba Ahmad, lihatnya apa Ahmad di slide? Saya melihat anak-anak yang mengalami kelainan tulang Pak. Mungkinan ini penyakit tulang. Mungkin lumpuh ya Pak. Kurus Pak, badannya. Layu. Oh ya, betul. Kurang gizi kayaknya Pak. Iya. Vivi sama ya? Vivi atau apa Vivi? Sama Pak, saya melihat ada anak yang nampaknya mengalami kelainan pada kakinya lah Pak, seperti itu. Oke. Jadi ada gambar tentang orang yang memiliki kelainan pada tulangnya, pada tulangnya. Kira-kira kalau pertanyaannya, kalau tubuh kita tidak memiliki tulang, apa yang terjadi? Jatuh ke bawah Tidak dagingnya bisa Pak. berdiri tegak. Tidak bisa tegak Pak. Nggak bisa tegak Pak. Udah Kayak daging Menggelinding. kayak daging Bola. Kayak udah kayak daging dijual di pasar Pak. Nggak bisa tegak Pak badan kita. Iya. Kita tidak bisa jelas apapun ya kalau misalnya kita tambah tulang ya. Iya Pak. Karena kita Karena kakinya panjang Pak. Kayak belalang Pak. Itu karena dia kurus ya. Jadi ada hampir tidaknya. Jadi kelihatan panjang. Itu efek kamera nggak itu Pak? Saya tahu Pak. Saya tahu sekarang peran tulang sama otot. Kalau otot itu membantu
untuk menggerakkan tulang. Jadi kalau otot nggak ada, jadi tulang nggak bisa gerakkan. Benar nggak, Pak? Iya. Iya, betul. Betul, Mas. Betul. Safrida kalah, Pak. Safrida. Jangan kalah, Safrida jangan kalah. Slow Saprida. Oke, dari kita anak-anak semuanya termasuk Bapak Guru mungkin tidak seperti ini ya. Sehat ya. Kita semua Insya Allah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. oke. Pak. Kalau kita sehat, kuat, kalau kita normal, kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Ya. Oke. Barulah. Indikatornya yang akan kita pelajari pada hari ini, maka yang pertama mengkategorikan tulang berdasarkan bentuknya dari tulang, kemudian struktur tulang itu sendiri, nanti analisisnya sendiri, kemudian yang terakhir menganalisis pembentukan tulang. Utama LP. Oke, sudah saya sampaikan Pak. ya. Sudah lihat ya gambar tulang apa? Oke. Kira-kira nomor Tengkorak, Pak. Kalau tengkorak, Pak. tengkorak, betul. Mas Pipi. betul lagi. Ya, sekarang masih Saprida nomor 2. Ini tulang apa, Saprida? Iya, Pak. Nomor 2. Ya, Pak. Tulang kranium, Pak. Tulang tengkorak kepala. Nomor 2 loh. nomor 2. Salah. Ya. Nomor 2 loh. Tidak beraturan ya, Pak. Tulang Saprida sudah tidak beraturan. Saya, Pak. Saprida. Betul, Pak. Pak, saya, Pak. Ya, Silakan. nomor 2. Pak, saya nomor 4, Pak. Tulang pendek, Pak. Ya, nomor apa? Nomor 4 tulang Tulang pipa ya, Pak? Tipe, Pak. Tulang pipa. Ini tulang Femur ya, Pak. Itu, Pak. ya, tulang pipa, betul. Ya, persendian juga berfungsi untuk gerakan, perlekatan otot sebagai pengungkit juga, penyokong. Sebenarnya pelajaran ini sudah dipelajari, jadi hanya sekitar pengulangan saja. Hari ini baginya ada pipa, lihatkan di awal, saya ada pendeknya di awal sama tadi sama Masdil. Yang saya ulang tidak tadi ke Sabah. Nah, ini tulangnya ada tulang rawan dan ada tulang sejati. Di tulang tengkorak, Pak. Tulang pipa, tulang tengkorak, Tulang tengkorak. tulang anggota gerak. Ini Banyak, Pak. Ya. Oke. Kalau Farida tulang rawan contohnya gimana? Di telinga, Pak. Ayo, Pak. Telinga di Oh, hidung. telinga. Hidung, Pak. Hidung. Oke. Tahu macam kayak tulang, sudah tahu jenis-jenis tulang. Sekarang saya menugaskan kalian untuk mencari informasi di internet tentang bentukan manusia masing-masing, nanti cari ya. Nanti di akhir saya akan tagih ini cari hasil pencarian di internet. Oke. Nah, kita sudah mempelajari. Saya akan menyuruh kalian untuk permasalahan dan nantinya tulis dulu di lembar kerjanya. Setelah ditulisnya nanti saya akan bagi ke dalam kelompok di breakout ya. Jadi breakoutnya saya sudah buat. Nanti Masdil, Vivi, kita sama kelompok 2. Kalau material KPD-nya nanti saya akan berikan di grup dan nanti akan mempresentasikan satu kelompok di depan kelas. Kelompok misalkan kelompok 1 mempresentasikan, ya kelompok 2 akan membantu mengisi atau menambahkan. Dipaham? Pak.
Apakah kalian betul-betul berpan berdiskusi break out atau misalnya Sudah, Pak. Ada Pak. ya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang saya Mimpi, silakan. Kelompok 1. Saya mewakili dari Coba yang setelah kami dapatkan mengenai ya, hasil silakan. diskusi yang bentuk tulangnya sesmoid, Oke. ciri-cirinya berukuran kecil, terdapat pada formasi persendian. Kemudian yang kedua, Pak, kaki termasuk tulang pendek, ciri-cirinya bentuknya Oke, sesuai kelompok dua, dengan namanya, bentuk pendek, tulang ini bersifat ringan dan kuat. Dah, Pak. Dua bagaimana sudah betul apa yang Vivi Ya, sampaikan? Pak. Sudah. Betul, Pak. Oke. Sekarang coba memperlihatkan. Ya, yang gambar 3. Coba siapa yang mewakili kelompok 2? Ahmad. Kelompok 2, Pak. Berapa ya? Oke, silakan Mas. Gambar Nomor 3. 3 itu, Pak, tulang pendek, bentuk tulangnya. Kemudian bentuk sesuai dengan namanya, bentuk pendek, tulang ini bersifat ringan dan kuat. Letaknya di telapak tangan, Pak. Betul ya, kelompok itu betul ya? Oke, betul. Betul. Ya. Ya. Oke, berikutnya apa? Ahmad, lanjut. Yang 4. Berikutnya yang 4 itu tulang pipi, Pak. Bentuknya pipi seperti pala cirinya itu, Pak. Sama. Kemudian letaknya di tambeliat, Pak. Iya, betul, Pak. Oke, Sama, Pak. sama ya. Oke. Ya. Jadi, oke. Nah, di LKPD ini juga ada mungkin Saya Pak. terkena ya. Oke. Mana, Pak? Tadi silang ini. Oke, Ya. silakan. Nomor 1. Di- Silakan. Mana Pak? Yang menurut Tulang ini umumnya Pak ya, kabung, Yang rongga menurut- manjang iya, seperti pipa pada bagian tengah, berlubang itu Pak. Tulang pipa Pak ya? Halo Pak. Betul. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. mana namanya? Pipa, Betul. Pak. Tulang Betul. pipa. Yang Betul. Farida. Oke. Pastian kan, Pak? Ya, betul. Oke. Ada nomornya. Baik. Oke. Itu ya Pak, Osteon. Arif. Oke. Mat, Mas Fitro, Vivi. Anjir, enggak Ya, menjawab. Alhamdulillah. Mas, yang lain. Yang lain lagi ya. Ya. Oke. Sedikit lah, Pak, kendalanya. Oke. Kalau begitu. Oke. Ya. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tulang sesmoid, pendek, kemudian pipi, kemudian ada yang beraturan dan tidak beraturan, Pak. Tugas selanjutnya supaya pada saat pertemuan berikutnya bisa. Nah, yang sudah menjawab terima kasih. Nanti akan dapat nanti. Oke, saya cukup pada hari tutup ini kita dengan pelajaran bala dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Habib akhirnya sudah bisa menyelesaikan peer teaching-nya ya urutan pertama, walaupun tadi apa namanya yang terputus-putus gitu. Tapi overall apa namanya penampilannya cukup bagus. Sebelum saya dan Pak Agus memberikan komentar, saya persilakan pada observernya untuk memberikan masukan pada penampilan Pak Habib. Ya, terima kasih Bu Lia. Ya Pak, Bu Lia ya. Saya dulu. Ini baru Bu Frida ya Bu, saya dulu. Saya Baru saya
Di saya terdengar agak putus-putus ini Pak Habib. Ya, sama. Agak putus-putus, tapi secara keseluruhan dapat saya tangkap. Untuk beberapa langkah pendahuluan, kemudian inti dan penutup itu sudah terlihat dengan jelas perbedaannya. Hanya saja kalau pada pendahuluan itu biasanya memang kalau kita tampil the first itu ada groginya ya Pak Habib ya, sehingga salamnya itu sampai 2 kali. Tapi nggak apa-apa Pak, berarti mendoakan kita. Pada kegiatan pendahuluan itu penguatan pendidikan karakternya pada saat Pak Habib mengajak kita untuk hidup sehat dan lain-lain itu sudah terlihat Pak Habib. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, berikut indikatornya. Hanya saja mungkin mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang baru sudah nampak. Yang agak perlu kita bukan koreksi ya Pak Habib, ini menurut saya saja harusnya ada pembahasan lebih detail tentang video yang Pak Habib sampaikan. Nah, itu sebenarnya apa, kemudian kaitannya dengan materi yang akan kita ajak dan kita pelajari apa. Kalau itu kan kita hanya, Pak Habib meminta kita untuk hidup sehat, supaya tidak seperti itu. Padahal mungkin bisa kita kaitkan dengan permasalahan tulang. Nah, mungkin tentang pengakuran, tentang pertumbuhan dan perkembangannya, dan lain-lain lah. Seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah intinya sudah sangat terlihat dengan jelas, mulai dari diskusi kelompok, Pak Habib terjun langsung untuk mengawasi diskusi, kemudian ada presentasi untuk menyajikan hasil diskusi, kemudian untuk langkah penutupnya, kesimpulan sudah dibuat sama-sama, hanya saja mungkin penguatannya belum tampak ya Pak, penguatannya saya lihat malahan ada di depan. Sebelum kita mengerjakan LKPD, Pak Habib sudah memberikan sebenarnya itu hanya pendahuluan, tapi saya lihat itu malah lebih ke penguatannya, seperti itu. Jadi penguatannya sebenarnya ada, hanya mungkin letaknya itu harusnya mungkin setelah kita mendapatkan kesimpulan, tetapi Pak Habib sampaikan pada sesi sebelum anak-anak melaksanakan LKPD. Nah, apresiasi kepada peserta didik yang aktif dan tidak aktif juga sudah nampak. Nah, mungkin itu saja Pak Habib dari selebihnya. Sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa kita masing-masing, it's okay Pak, selamat sudah menyelesaikan peer teaching hari ini. Ya, terima kasih Ibu Lia, Pak Agus, mungkin langsung ke Ibu Saprida. Iya, silakan Bu Saprida. Ya Bu, makasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bu, apa yang disampaikan, apa yang mau saya sampaikan mengenai Pak Habib ini sudah tercover seluruhnya yang dari penjelasan Bu Pipi. Saya juga mau menyampaikan hampir sama dengan Bu Pipi. Kalau menurut pengamatan tadi dari saya, di bagian pendalaman materi mungkin Pak Habib kalau menurut pengamatan saya kurang tuntas, kurang lengkap untuk disampaikan oleh Pak Habib pada saat pendalaman materi. Kemudian tujuan dari materi Pak Habib juga memang kurang lengkap disampaikan oleh Pak Habib. Tapi secara keseluruhan apa-apa yang diminta dalam peer teaching ini nampaknya sudah terlaksana oleh Pak Habib. Kira-kira begitu menurut saya Pak. Bu, tambah dari Bu Pipi, soalnya Bu Pipi udah panjang lebar menyampaikan apa-apa yang diobservasi mengenai Pak Habib. Terima kasih Bu Pipi. Terima kasih. Boleh. Ya, sama-sama Pak Habib. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Vivi dan Bu Sapridah ya, yang tadi sudah cukup paket komplit ya, lengkap dari awal sampai akhir. Saya menambahkan saja, sebenarnya saya sedikit terganggu tadi dengan suara yang terputus-putus ya, sehingga memang saya tidak bisa maksimal tadi dalam mendengarkan paparan dari Pak Habib. Yang pertama, untuk dilihat dari sintaks yang Pak Habib gunakan model discovery learning tadi sudah beberapa secara umum sudah tersampaikan ya, secara tersampaikan. Cuma mungkin nanti setiap pergantian tahap per tahapnya Pak Habib jangan seperti yang
senatural mungkin ya nanti ya. Kayaknya Pak Habib kelihatan masih tegang. Masih tegang, dimaklumi gitu, penampil pertama. Mungkin nanti setiap pergantian step by step sintak yang Bapak mau sajikan itu senatural mungkin lah ya, senatural mungkin, tapi tetap mengacu pada rencana yang Bapak sudah buat. Kemudian yang kedua, tadi betul materi yang disampaikan lebih diperdalam lagi mungkin dan lebih bagus lagi jika pemberian contoh atau materi tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan siswa, ya, sehingga mungkin nanti lebih bisa misalkan dalam hal mencontohkan, misalkan ya, contoh dalam arti melarang, menyarankan itu dikaitkan dengan aktivitas siswa atau sesuatu yang bisa siswa lakukan terkait dengan materi tentunya. Seperti misalkan tadi Bapak mungkin beberapa sudah mengaitkan dengan harus rajin berolahraga misalkan seperti itu ya. Mungkin lebih dikuatkan lagi, Bapak menyarankan A itu dampak positifnya apa, kemudian dampak negatifnya apa terhadap kehidupan siswa tersebut, sehingga memang siswa bisa merasa bahwa materi yang Bapak sampaikan itu benar-benar penting, sehingga itu bisa menjadi daya tarik mereka untuk memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Jadi mungkin tambahannya itu ya, Bapak lebih bisa mengaitkan materi pada kehidupan real siswa, yang terutama mungkin yang terkait dengan materi ya. Tadi sudah tersentuh, cuma mungkin lebih ditambahkan lagi gitu ya. Dari sisi keimanan ketakwaannya tadi Bapak juga di RPP sudah muncul, cuma mungkin ditekankan lagi bahwa kita harus seperti contohnya misalkan kita harus bersyukur dan lain-lain misalkan. Kemudian tadi Bapak juga sudah memunculkan misalkan kita harus berolahraga dan lain-lain. Tapi mungkin bisa ditambahkan lagi poin-poin itu sehingga nanti siswa merasa oh iya ya penting gitu ya. Ada banyak hal yang mereka sering lupakan terkait materi yang Bapak sampaikan. Mungkin dalam hal misalkan menjaga kesehatan tulangnya misalkan ya dengan tidak memakan makanan yang bergizi dan lain-lain lah ya seperti itu. Mungkin itu yang jadi perhatian dari saya. Selebihnya tadi sudah dibahas lengkap oleh Ibu Vivi dan Bu Saprida. Mungkin nanti Pak Agus akan melengkapinya lagi untuk hal-hal yang teknis, tips-tips mungkin ya dari beliau yang nanti bisa bermanfaat untuk kita. Mangga Bapak, dari saya cukup mungkin ya, masukannya. Terima kasih Bu Lia. Ya, selamat pagi Pak Habib. Pak Habib, suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Putus-putus ya? Iya, terdengar Pak. Di SMAN 4 Bombana, itu daerah mana Pak Habib? Sulawesi Tenggara Pak. Sulawesi Tenggara. Oh ya. Iya Pak. Pertama saya ingin mengevaluasi tentang pembelajaran tatap maya ya Pak Habib, pelaksanaan daring. Kita sebagai guru pertama untuk tatap maya harus ada prepare ya, persiapan mengenai cek sound ya, persiapan mengenai cek sound, cek gambar ya. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Apakah gambar saya terlihat jelas? Nah gitu. Nah itu penting karena pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Begitu pula kepada siswa ya. Nah, di tempat saya ini di SMA 3 Ciamis, suara Pak Habib ini terputus-putus kedengarannya gitu ya. Itu terlihat jelas ya gitu. Nah, di pembelajaran ini Pak Habib membahas tentang sistem gerak ya, dengan menggunakan discovery learning. Oke, tadi sudah terlihat sudah dievaluasi oleh Bu Pipi ya, kemudian oleh Bu Saprida ya, sudah tuntas itu ya, semuanya sintak itu sudah terlihat jelas ya. Kemudian di sini mungkin ada tambahan untuk semua Bapak Ibu bahwa di PPK ya itu nanti dikembangkan adanya
menyanyikan lagu Bapak Ibu ya. Apa di tempat Bapak Ibu masih ada menyanyikan lagu Bapak Ibu? Lagu wajib? Masih suka diperdengarkan begitu? Enggak. Di rumah masing-masing, Pak. Ya. Ada yang Sekali, Pak. ada yang Kalau nanti 13 begitu, Pak. Ya. Sekarang sudah ada. Nah, nanti di PPL itu di PPK itu harus ada ya. Harus ada terlihat tampak jelas ya. Baik berupa menyanyikan lagu ya, bisa juga pidato Bung Tomo atau petikan pidato Insinyur Soekarno ya, atau berupa quote ya, berupa quote itu kata-kata motivasi itu. Nah, itu supaya ketika kita masuk ke kelas itu anak bersemangat dan terkonsentrasi kepada kita ya. Nah, kemudian tadi di bagian diskusi ya, di refleksi di penutup itu memang karena kondisi waktunya hanya 20 menit ya, belum terlihat secara penguatan Pak Habib itu menguatkan tentang materi ya, apa yang disampaikan oleh Bu Lia, Bu Ipi tadi ya. Memang kalau di peer teaching memang terbatasnya itu ya. Nah, tapi di real teaching nanti mungkin ini kan nanti digunakan untuk PPL Pak Habib ya. Nah, itu nanti harus terlihat penjelasan itu ya. Kemudian menggali potensi siswa tadi sudah bagus karena ini siswa-siswanya orang Olimpiade semua gitu ya. Jadi TikToknya udah jalan lah gitu. Udah bagus ya. Jadi penggalian materi yang disampaikan di LKPD itu bisa diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat-singkatnya seperti itu. Nah, kemudian ada evaluasi, ada reward ya, ada reward juga. Ya, saya diambil dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada siswa ya. Sebentar. Saya harus melayani banyak orang ini. Nah, di pembelajaran Pak Habib ya, bagus tadi ada reward kepada siswa, tetapi tanpa mengucilkan siswa lain yang kurang ya. Nah, untuk yang lainnya silahkan lebih giat lagi belajar ya. Itu hal yang sangat bijak sekali. Jangan memvonis anak kata-kata bodoh, kata-kata apalah, tidak boleh itu sekarang ya. Bukan zamannya lagi seorang guru profesional itu ngata-ngatain kepada siswanya, tetapi bagaimana kita membangkitkan siswa yang kurang ya untuk bisa lebih giat belajar kembali ya. Barangkali itu overall sudah bagus Pak Habib, itu kalau kata Pak Masdir itu very good lah gitu ya. Kita kembali kepada Bu Lia. Mangga Bu Lia.